Hari ini nih kita ngopi sambil bahas MU. Yuri Tielemans nih akhirnya debut juga kemarin. Dan jujur gue seneng banget akhirnya bisa melihat Yuri Tielemans bersama Bruno Fernandes duet bersama. Walaupun memang cuma 25 menit saja, tapi ini cukup menjadi gambaran singkat akan seperti apa sih lini tengah MU di musim depan. Gue nggak tahu ya perasaan kalian tuh kayak gimana, tapi buat gue nih ya, untuk dapetin Yuri Tielemans dengan kualitasnya dia, dengan experience yang dia punya, cuma dengan harga berapa? 35 juta pound sterling. Menurut gue sih, itu bisa jadi pembelian terbaik di musim ini untuk MU. Gak cuma soal Yuri Tielemans, tetapi di video ini nih gue bakal bahas lini tengah MU untuk musim depan in general. Sejauh ini nih, 4 game pramusim itu sudah dijalani dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Buat gue pribadi nih, hasil pramusim itu nggak penting-penting banget. Tapi yang gue nilai emang dari permainan MU, especially pas game kemarin melawan big teams gitu, seperti PSG dan juga Atletico Madrid. Gue bisa melihat nih dari permainan MU tuh mampu mendominasi pertandingan dan juga cukup mengurung permainan dari Atletico dan juga dari PSG. Pressing otot diperlihatkan, skema attacking yang jelas, high intensity, dan fighting spirit yang gak pudar. Especially ini semua gue lihat dari game versus Atletico dan juga PSG. Dimana memang dalam keadaan tersebut nih, MU memang sempat ketinggalan 1-0 duluan. Dan gue rasa nih ya, MU finally memiliki lini tengah yang cukup balance. Antara pemain yang mampu menangin bola, pemain yang mampu kontrol tempo, dan pemain yang mampu create kesempatan. Dengan datangnya Yuri Tielemans dan Andre Santos, MU jadi memiliki Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Yuri Tielemans-nya sendiri, dan juga Andre Santos. Dimana di sini gue tidak membahas Ugarte yang memang cedera panjang, dan juga gue tidak membahas Jack dan Tyler Fletcher yang menurut gue pribadi mereka belum siap lah untuk berada di skuad utama MU yang menurut gue ya harusnya mereka dipinjamkan dulu di musim panas ini. Sejauh ini nih dari 4 pertandingan pramusim MU di mana yang sudah bermain tuh ada Andre Santos, Mason Mount, Yuri Tielemans, dan Bruno Fernandes. Kita bisa lihat bahwa lini tengah MU yang sekarang itu mampu untuk melakukan kontrol pertandingan, dikte tempo sesuai yang diinginkan, jauh lebih sering menangin bola di sisi tengah MU, dan mampu untuk mengisolasi pergerakan lawan. Dan yang gue seneng juga dengan beberapa pemain lama dan juga beberapa pemain baru, mereka semua constantly dapat melakukan progressive pass, line breaking pass, distribusi bola ke sepertiga penyerangan, create chances, dan mereka semua itu tactical fleksibel dan juga versatile. Jadi jujur, ini bikin gue super duper excited sama musim depan MU. Dimana nih, di musim lalu gue sering banget bilang bahwa di squad MU yang mampu menjadi kreatif itu hanya Bruno Fernandes, dan cuma segelintir pemain MU yang mampu melakukan progressive pass, dan cuma Martinez, Eden Hazard, dan juga Bruno Fernandes yang mampu melakukan line breaking pass secara constant gitu. So ini jelas huge upgrade buat lini tengah MU. Oke, sekarang gue pengen bahas Andre Santos. Menurut gue ya, Andre Santos ini akan memiliki peran yang sangat krusial di musim depan. Dan dengan 4 pertandingan pramusim di mana 4-4-nya dia bermain dengan sangat amat solid, sepertinya nih di musim depan posisi dia tuh agak sulit untuk digantikan. Mau MU mainin Yuri Tielemans, Kobbie Mainoo, Mason Mount sebagai central midfieldernya, menurut gue partner yang bisa ngebalancein mereka semua itu Andre Santos sih. Dia bisa kasih fisikalitas, defensive stability, dia bisa kasih ketenangan, bisa kasih ball winning, dan progressive pass-nya itu loh, aduh. Dan pembawaannya dia pun juga kelihatan very calm, comfortable saat megang bola, dan tahu exactly dia tuh harus ngapain ketika dia dapat bola. Jadi kayak nggak buang-buang waktu gitu. Jadi gue rasa nih ya, kalau menurut kacamata gue, dia tuh adalah pendamping yang paling bisa klopin semua pemain tengah MU, mau itu Yuri Tielemans, Mason Mount, Kobbie Mainoo. Apalagi kalau ngebahas positioning dia dan timing dia untuk interception, blocking, clearance, tackle, passing, perfect lah pokoknya.
Tapi tentunya ini semua bisa berubah kalau tiba-tiba memang MU datengin pemain tengah baru ya. Dan soal bertahan nih, menurut gue Andre Santos memang yang paling lengkap dibandingkan Youri Tielemans yang posisinya juga seorang DMF gitu. Jadi gue rasa ya duet yang paling lengkap untuk sisi tengah yang paling ideal tuh adalah Youri Tielemans dan juga Andre Santos, dimana mereka berdua gue rasa bisa saling melengkapi. This is why gue ngerasa Ineos seharusnya masih datengin satu pemain tengah lagi yang memang memiliki kecepatan. Anyway, mari kita bahas soal Youri Tielemans. Nontonin dia main sama Bruno Fernandes tuh enak banget. Emang sih cuma sebentar, cuma 25 menit kemarin versus PSG. Tapi Youri Tielemans sendiri sudah memberikan 100% passing complete dan 9 ball carries. Dan kalau ngelihat dia ya, dia tuh kayak nggak pernah lama gitu loh megang bola. Dia bikin aliran bola tuh cepet gitu. Dan selain Bruno, dia juga menjadi pemain yang mampu melakukan distribusi bola ke depan dan bisa bantu MU untuk bermain menyerang. Nah, dengan pengalaman yang Youri Tielemans punya nih, dengan visi menyerangnya dia, dengan teknik yang dia punya, menurut gue ya, hadirnya Youri Tielemans ini bisa membuat Bruno Fernandes bermain lebih baik. Dan dia bisa membuat Bruno Fernandes bermain jauh lebih ke depan. Dimana Bruno nggak harus mikir untuk drop deeper, untuk ambil bola dari sisi tengah dan ngalirin ke depan. Bruno Fernandes nih literally tinggal nunggu distribusi bola yang dilakukan sama Youri Tielemans dan juga Andre Santos, dan dianya sendiri hanya sebagai pemantul ketika posisi MU sedang menyerang. Bruno Fernandes nih selama ini sudah menjadi sosok yang sangat konsisten untuk skuad MU, menjadi pusat berjalannya permainan. Gak cuma seorang kapten, tapi dia juga center of creativity yang dimiliki sama MU. Dan menurut gue nih ya, dengan kehadiran Andre Santos dan Youri Tielemans, ini bisa-bisa ngebikin Bruno Fernandes bermain jauh lebih bagus dibanding musim-musim sebelumnya. Kayak main lebih bagus, tapi at the same time tugasnya tuh kayak lebih enteng gitu. Jadi kasarnya cuma tinggal mikirin gimana caranya dia assist, gimana caranya dia create kesempatan, dan gimana caranya dia ngegolin. Karena selama ini nih ya, ketika Bruno Fernandes bermain sebagai AMF, kita masih sering melihat dia itu untuk turun sedikit ke tengah, untuk bisa ngebantu menjadi jembatan, membawa bola dari lini belakang MU ke tengah, melewati sisi tengah lawan dan ke depan. Jadi gue ngelihatnya tuh kayak satu pemain melakukan double job. Dan seharusnya ya, dengan hadirnya Youri dan Andre Santos ini, menurut gue Bruno Fernandes tidak harus melakukan hal tersebut lagi. Kalau adaptasi ini berjalan baik, Bruno Fernandes bisa jadi jauh lebih mengerikan di musim depan. Karena nih, dia jadi memiliki keleluasaan untuk menggerakkan bola jauh lebih cepat. Jadi dia bisa menjadi sosok yang benar-benar kerjaannya tuh ngambil resiko aja gitu untuk membantu penyerangan MU. Tapi bisa juga nih di musim depan pusat kreativitas MU tuh jadi terbagi, nggak monoton selalu ada di Bruno Fernandes. Bisa terbagi juga ke Youri Tielemans. Dengan bola-bola terobosan identik sama Youri Tielemans ini tuh bisa menjain Benjamin Sesko, Amat, dan juga Mbeumo. Dan Youri Tielemans ini bisa menjadi sumber kekuatan baru dengan kemampuan dia untuk crossing-crossing ke kotak penalti yang mampu dimanfaatkan sama pemain-pemain yang memiliki postur yang tinggi gitu, seperti Sesko dan juga Maguire. Tapi serius deh, ngelihat dia main kemarin itu tuh kayak natural banget. Gak heboh, gak maksain situasi, ya emang bener-bener flowing aja gitu. Dan di kepala gue ya, kalau misalkan ngomongin Youri Tielemans itu selalu ada 4 kata. Experience, tenang, smart, dan efisien. The way dia bisa memanipulasi lawan dengan pergerakan-pergerakan dia yang suka mengecoh, mungkin dia memang nggak quick gitu loh. Mungkin dia bukan pelari yang cepat, dan mungkin dia juga nggak dribble yang gimana-gimana banget. Tapi dia selalu bisa untuk mencari jalan keluar ketika dia memang lagi di pressing sama lawan. Dari kacamata gue nih ya, dia clearly bisa jadi orkestrator, dia bisa jadi tempo controller, bisa menjadi titik kreativitas kedua selain Bruno Fernandes, bisa create chances dari lini tengah dengan passing range yang dia miliki. Ya, dia emang super impressive aja sih dari kacamata gue. Tactical fleksibel, dia bisa bermain sebagai DMF, CM, dan juga AMF. Dan tentunya dia seorang pembaca pertandingan yang sangat amat apik. Gue tahu dia emang udah gak muda lagi, sekarang umurnya dia udah 29 tahun ya. Tetapi seorang seperti dia, EPL proven, dan juga udah pernah menangin Piala Eropa kemarin bersama Aston Villa, tetapi cuma dihargain berapa?
35 juta pound sterling. MU bisa juga nih ngelakuin hal-hal kayak gini. So, dengan sejauh ini nih, sepertinya MU belum ada beli pemain lagi untuk sisi tengah. Gue rasa ya, Andre Santos itu akan menjadi DMF-nya di musim depan. Karena dari secara permainan dan juga statistik, gue rasa Andre Santos yang paling lengkap nih defensive contribution-nya. Dia yang paling baik soal bantu pertahanan. Dan gue rasa untuk posisi CM-nya malah yang lebih mudah untuk dirotasi. Karena gue bisa lihat nih, duet Santos sama Kobbie Mainoo akan berjalan dengan baik. Gue juga bisa melihat duet Santos dengan Youri Tielemans. Dan gue juga bisa lihat duet Andre Santos sama Mason Mount. Yang dimana ini sudah dibuktikan di pramusim kemarin selama 4 game ketika mereka bermain bersama, mereka tuh cukup solid dan susah banget untuk dipecahkan gitu. Dan tentunya gue punya harapan semoga di sisa 2 pertandingan lagi ya di pramusim ini, besok melawan Leeds dan juga di beberapa hari ke depan akan melawan AC Milan nih, gue mengharapkan bahwa kita bisa melihat duet dari Youri Tielemans bersama Mainoo, Mainoo bersama Mason Mount, dan Mason Mount bersama Youri Tielemans. Ya tentunya sih posisi IMF selalu Bruno Fernandes ya menurut gue. Karena ya duet-duet ini tuh patut dicoba-coba mumpung masih ada kesempatan di pramusim gitu loh. Ya nggak ada salahnya nggak sih nyoba-nyoba supaya tahu yang paling kuat tuh duet yang mana dan kekurangan MU tuh ada di sisi mana. Jujur aja gue udah gak sabar banget sama musim depan nih. Gue bisa lihat sebenarnya rebuild untuk sisi tengah MU nih hampir sempurna. Dari sejauh ini gue melihat prosesnya, gue melihat Carrick, gue melihat tim ini, gue bisa melihat bahwa kapasitas dan kemampuan tim ini itu tuh sebenarnya bisa melenggang jauh di musim depan. Ditambah dengan kemampuan Carrick yang mampu bikin skema yang jelas, simple, dan sepertinya tuh mudah untuk dijalankan oleh para pemain MU. Dan so far menurut gue sih berjalan dengan cukup baik ya. Dan juga Carrick nih sudah membuktikan menurut gue dari setengah musim kemarin ditambah 4 pramusim ini bahwa dia seorang pelatih yang mampu mengeluarkan potensi terbaik dari setiap pemain yang dimiliki. Jadi gue harap dengan sudah dibuktikannya oleh Carrick dan para pemain MU dan juga besarnya potensi yang bisa kita lihat nih terang-terangan di depan mata, ini bisa membuka mata Ineos bahwa mereka harus backup Michael Carrick lagi dan lagi secara total. Mereka harus sadar betul mereka harus kasih pemain-pemain yang memang Michael Carrick butuhkan. Yang menurut persepsi gue, MU masih membutuhkan satu left back yang mampu memiliki energi untuk maju mundur overlapping membantu serangan. Butuh satu midfielder lagi yang slightly DMF tapi slightly box to box tapi harus memiliki kecepatan. Dan satu center back yang mampu mengolah bola, memiliki ketenangan, memiliki kecepatan, dan tentunya please banget jangan gampang cedera. Dan kalau misalkan masih ada budget lebih, mungkin akan lebih baik mendatangkan satu striker untuk menjadi kompetitornya Benjamin Šeško. Baru nih, gue rasa MU siaplah skuadnya untuk compete di 4 kompetisi di musim depan. So, I'm super excited dengan tambahan Andre Santos dan Youri Tielemans. Gue excited banget dengan apa yang mereka tunjukkan, dan gue excited banget dengan pertumbuhan dan development dari semua pemain tengah MU yang MU punya saat ini. Mereka benar-benar menaikkan kualitas Manchester United. Nah, menurut kalian nih, duet mana yang paling ideal? Apakah Andre Santos bersama dengan Youri Tielemans? Atau Andre Santos bersama dengan Mason Mount? Atau duet yang mana nih? Coba komen di bawah. Thank you for watching.